Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Salam di channel YouTube-nya kita, keluarga kita official. official. Oke, sebelumnya kita mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel YouTube ini dan menonton channel YouTube ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan pastinya uh, Motivasi iya, memotivasi kita supaya lebih semangat lagi bikin videonya, berbagi sharing pengalaman. Iya. Nah, kita lanjutkan ke part 2. part 2-nya. Gimana sih proses lahiran dan bagaimana anak kita bisa sampai masuk ruangan Orang sakit. iya, bayi sakit di inkubator. Jadi waktu itu saya tuh masih kagetnya tuh kan ruangan operasi itu nggak apa ya, kayak nggak ditemenin sama sekali. Suami saya juga mau masuk tuh nggak boleh. Jadi Gak kayak di artis-artis. iya, artis. Iya, kalau artis-artis kan apa ditemenin gitu ya. Kalau saya kan benar-benar sendiri gitu kan. Maksudnya tuh kan kalau misalkan suami nemenin, minimalnya dia tahu perjuangan saya melahirkan gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa lah, bismillah. Ternyata yang bikin tegang itu cuma satu. Saya tuh kayak denger kayak suara alat mesin yang ada di dalamnya tuh. Itu sih yang bikin saya tegang. Yang lainnya mah enggak, kayak ya udah, bismillah, banyak berdoa kayak gitu. Terus alhamdulillahnya saya tuh nggak bius total, enggak. Jadi waktu itu tuh So emang ada beberapa yang bius total. ada yang bius total. Iya, kalau saya enggak. Nah, di biusnya itu kalau yang enggak total itu di biusnya di bagian punggung belakang. Nah, kalau nggak salah 2 kali suntikan itu biusannya. Dan saya tuh kayak yang ya apa, kayak yang ditahan gitu sama perawat laki-laki. Soalnya kalau misalkan saya gerak sedikit, jadi si biusnya itu takut gagal. Jadi buat teman-teman yang yang merencanakan atau misalkan ada kata dokternya misalkan harus operasi nih, jadi kalian harus benar-benar menyiapkan diri kalian gitu. Soalnya memang operasi sesar itu kita itu harus fit, harus siap, harus semangat. Jangan kayak kitanya lemah, jadi takutnya ngefek juga gitu. Jadi kalau saya waktu itu emang karena nggak ada persiapan apa-apa, karena masih kaget, masih nggak percaya harus sesar, jadi ya udah kayak lemes gimana. Kalau sebelumnya misalkan ini diprediksi harus sesar, mungkin saya udah ancang-ancang gitu dari sebelumnya. Iya, ancang-ancang kan ya. Terus kayak browsing sesar itu gimana kayak gitu. Nah, setelah lebih dipersiapkan iya, gitu ya. lebih dimantapkan. Iya, setidaknya gitu. Kalau misalkan Gak terlalu kaget. iya, nggak terlalu kaget banget. Oh, sesar itu harus gini. Oh, kitanya harus gini gitu, teman-teman. Nah, udah dibius itu udahlah, kayak biusnya itu mulai kerasa dan kaki ini mulai kaku, nggak bisa digerakin. Kayak dokternya berdoa sebelum melakukan operasi, dan selang berapa menit kemudian itu yang kerasa itu cuma pas kayak mungkin lagi diambil si dedeknya, kayak didorong terus nangis lah si dedeknya. Alhamdulillah di situ tuh saya
langsung nangis terharu, alhamdulillah ya Allah. Soalnya sebelum saya masuk ruangan, kata suami saya, ini kalau dedeknya enggak nangis katanya harus segera ditindak. Tapi kan alhamdulillahnya dedeknya nangis, jadi saya tuh tenang gitu, sedih, bahagia. Terus apa kata si ibunya tuh bilang, ibu alhamdulillah bayinya perempuan, beratnya 2.800 gram kayak gitu. Itu di situ langsung tambah nangis kan. Yang sedihnya itu kalau saya itu si dedeknya nggak diliatin dulu ke saya, karena langsung mau ini kan diobservasi, langsung diobservasi. Nah kalau misalkan ada yang nanya dijahit atau dilem, sekarang kan ada dua versi katanya, dijahit atau dilem. Kalau saya itu dijahit. Kebetulan kalau misalkan kita operasi itu kan di atasnya ada kayak lampu ada besi-besinya gitu, jadi kan saya biusnya nggak total ya, jadi kalau lihat ke iya, kalau lihat ke atas tuh kayak itu apa merah-merah, kayak ya mungkin darah seperti itu. Nah udah dari itu masih terdengar lah suara-suara alat yang ada di ruangan. Terus kayak semua perawat, semua dokternya pun nyantai gitu, merekanya kayak yang udah biasa nanganin. Si dede udah diambil, terus saya juga masih proses dijahit waktu itu. Dan setelah selesai, saya kan mau pindah ruangan nih, kayak saya dipindahin ke kasur. Terus kayak ya udah, yang namanya kaki dibius kan kayak nggak bisa gerak. Ya Allah, saya tuh sedih banget lihat kaki nggak bisa gerak. Ternyata perjuangan melahirkan itu bener-bener ya. Jadi untuk kalian teman-teman, janganlah kayak ngebully enak banget lahirannya sesar, nggak ngerasain perjuangan lahiran normal. Enggak, menurut saya pribadi, maupun sesar ataupun normal itu sama-sama berjuang kalau menurut saya gitu kan. Nah udah gitu, aneh, yang bikin anehnya itu bukan aneh sih, kayak lucunya kan lagi momen haru nih ya, momen haru, alhamdulillah. Si dokternya itu pas saya kan lagi dipindahin nih ke ruangan sebelah operasi, otomatis kan masih terdengar ke ruangan operasi itu. Jadi si dokternya itu minta lagu Jaipong gitu. Iya, jadi saya tuh aneh, di dalam ruangan operasi itu ternyata nggak semenyeramkan yang kayak di sinetron. Enggak kayak di sinetron. Jadi full musik, dan musiknya itu musik Jaipong. Jadi setelah saya lahiran langsung lah diajak Abamplak. Iya, langsung diajak Jaipongan kayak gitu. Tapi biar relax. Iya, biar relax. Dan kebetulan jadi leluhur saya sesepuh sih leluhur ya, memang di keluarga saya tuh sukanya Jaipong. Mungkin udah kayak tahu ya dokternya gitu. Kata saya tuh, kok musiknya Jaipongan kayak gitu. Jadi kan yang tadinya saya lagi merasakan sakit, lagi tegang, pas dokternya degungan gitu, lagunya musiknya Jaipong. Nah mungkin teman-teman ada di sini yang setelah operasi barangkali ada yang musik yang berbeda, atau memang nggak ada musik sama sekali, boleh ya di komen. Kita saling sharing aja di komen, di kolom komentar, supaya saya juga tahu gitu pengalaman teman-teman, barangkali ada yang operasi sesar di dalam ruangannya seperti apa gitu tuh. Terus saya kan masih di ruangan nih, dan suami saya kan nunggu di luar. Nah gimana itu pas si dedeknya di keluar ruangan,
Kalau pas keluar itu lihat dari apa sih? Bedong tuh bedong. Pernel, Pernel. Itu kan warna kuning, jadi kelihatan tuh. Udah hafal kan, Udah soalnya hafal. dia yang milih waktu beli waktu itu. Soalnya kan pas keluar tuh udah ada susternya bilang keluarga Ibu Ayu gitu. Ini maaf dulu ya sebentar. Jadi waktu itu pas saya kan udah masuk ruangan nih. Nah, mungkin denger kan di luar ada suara bayi. Nah, itu gimana? Ya nangis, senang, bersyukur soalnya kan 2 tahun ya, 2 tahun kita tuh berjuang ya, pengen punya momongan. Terus ya alhamdulillah gitu dikasihnya cewek juga gitu. Ya pokoknya gitulah, alhamdulillah bersyukur. Nah pas keluar dedenya udah lahir, ya udah bawa keluar sama suster, terus dipanggil keluarga Ibu Ayu gitu. Terus kata susternya saya suruh ikut ke ruangan bawah. Itu ruangan bawah itu ruang Jadi bayi buat diobservasi. teman-teman, jadi kalau saya itu di lantai 2, dedenya itu setelah lahir dibawa ke lantai bawah. Jadi khusus buat yang semua bayi semua yang bayi. baru lahir. Jadi si bayi itu nggak langsung dikasih ke orang tuanya, nggak langsung bareng, tinggal bareng nggak. Jadi diobservasi dulu, takut ada penyakit dalam, terus dari takut ada kelainan penciuman, atau apa gitu. pokoknya dicek lah. Terus saya ke bawah, saya ngajarin tuh saya nahan apa ya, nangis gitu. Soalnya nggak kuatnya tuh kayak udah semuanya tuh udah lengkap gitu. Udah punya anak, pasti kan seneng ya. Setiap orang yang berumah tangga tuh pasti seneng lah punya momongan. Kayak buat teman-teman yang di luar sana yang sedang berjuang, tetap semangat, jangan putus asa. Kita juga sama 2 tahun berjuang. Terus kayak dikasih keluar itu masuk rumah sakit ya Mia. Keluar masuk rumah sakit kayak apa, kita itu sampai saya hamil itu test pack itu 5 kali test pack. Padahal udah di USG itu udah ada janinnya. Tapi saking saya masih gak percaya, saya tuh beli test pack tuh sampai temen saya bilang, Bu Ayu kenapa beli test pack terus, katanya teh ibu tuh udah hamil gitu kan. Saking saya tuh masih belum percaya, ternyata Allah itu ngasih gitu kan, alhamdulillahnya gitu. Sama suami saya juga gak percaya, soalnya saya itu termasuk yang apa ya, yang kayak bermasalah lah, kayak haidnya gak lancar, terus kayak divonis kista, PCOS kayak gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang kayak punya kista, punya penyakit kayak haidnya gak lancar atau apapun itu, kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap yakin harus yakin kalau Allah pasti. itu punya rencana baik dan ngasih di waktu yang tepat gitu. Jadi pas ngazanin juga, suami juga kayak masih nggak nyangka soalnya pas dipegang dari nangis. Terus masih ada apa sih, cairan yang baru lahir. Terus ngajarin, soalnya belum dimandiin kan. Ngajarin terus kata susternya tuh, Pak jangan lama-lama soalnya dedenya mau diobservasi gitu. Jadi saya nggak lama sih, pas beres ngajarin saya cuma sempat foto terus keluar dari ruangan peri bayi itu ya, ruang bayi itu. Terus saya lari ke orang tua, nunjukin ini dedenya. Soalnya kayak keluarga juga apa ya, ya mereka bahagia gitu, karena ini kan suami saya anak pertama gitu kan. Terus kita kosongnya cukup lama juga, jadi
pas lahir tuh kayak semuanya tuh sedih bahagia gitu. Pas dedeknya lahir, alhamdulillah kan selamat. Cuma ya di pikiran kita itu masih kayak apa ya, nggak ada apa-apa, sehat ya gitu kan. Nah udah gitu saya masuk, saya juga udah selesai dari ruang operasinya. Pas terus keluar nyari tuh, nyari enggak, ke ruang jadi operasi nggak? Mami kan ke ruangan tuh, nah saya nyari. iya. Nah pas keluar ruangan operasi itu kan efek bius itu beda-beda ya teman-teman. Katanya ada yang menggigil, ada yang muntah. Nah saya itu pas keluar dari ruang operasi itu muntah-muntah, menggigil, kayak kedinginan kayak gitu. Nah udah gitulah masuk ruangan perawatan gitu kan. Terus suami saya udah dari ruangan bayi langsung nyari saya gitu. Pas ketemu juga langsung peluk gitu kan. Terus soalnya apa, mungkin dia juga cemas gitu ya, takutnya saya kenapa-napa gitu kan. Mungkin di bayangan dia tuh operasi tuh gimana. Pas saya dulu juga konsul ke dokter kandungan jauh sebelum hamil itu, saya juga disaranin untuk operasi kista, tapi dia tuh kayak nggak ngizinin gitu. Soalnya pikir dia tuh kan operasi takutnya kenapa-napa. Tapi alhamdulillahnya nggak harus dioperasi juga, kita dapet dikasih dede gitu, alhamdulillah. Nah ke ruangan lah udah gitu. Kita kayak Ngeliatin foto. iya ngeliatin foto dede. Kata dia tuh mirip 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 saya kalau lagi nangis katanya gitu. Mirip banget. Terus kita itu nunggu lah ya sampai Isa. Udah Isa itu kan kebetulan di ruangan saya itu ada 6. Nah pas operasi itu ada 4 orang. Hari itu tuh ada 4 orang yang dioperasi sesar, dan saya itu orang pertama yang dioperasi. Nah setelah Isa itu dedeknya itu dimasukin lah ke ruangan perawatan. Udah gitu yang pertama itu yang dikasih itu bukan bayi saya, bayi orang lain. Nunggulah kita itu nunggu ya, kayak ada suara perawat yang dorong bayi, punya kita bukan, ternyata bukan. Ada lagi datang, ternyata bukan. Udah cemas pokoknya itu udah cemas banget. Pikirnya nggak karuan, nunggu di luar tuh sampai di videoin kok lama banget. Belum dipanggil ternyata nggak lama kemudian ada suster keluarga Ibu Ayu gitu nyari. Terus suami saya langsung ke ruangan bawah. Terus kata saya tuh, kok lama banget nggak balik lagi, kata saya tuh ya. Terus kan dia WA katanya dedenya sesek gitu. Dedenya sesek, harus di rawat dulu, harus di inkubator, harus di oksigen. Di situ tuh saya langsung nangisnya tuh pikir saya kan nggak tega ya lihat anak kecil, lihat bayi gitu kan, udah harus dipasang infus, harus di oksigen gitu kan. Tapi saya mikir lagi kalau ada yang lebih gitu dari anak saya. Ada yang prematur, ada yang ya di badannya itu selangnya banyak, macam-macam pokoknya macam-macam. Kalau itu banyak bukan bayi kita aja ya, banyak gitu. Apalagi saya itu yang sering keluar masuk jenguk melihat bayi yang lain, itu tuh lebih kasihan, kondisinya itu lebih kasihan, lebih parah gitu kan dari anak saya. Terus saya tuh
tapi tetap aja gitu kan, kayak ya tetep lah yang namanya kontak batin ibu dan anak gitu ya. Saya tuh udah mah kayak luka jahitan belum kan, belum ya belum sembuh banget kan, baru lahiran udah mah lihat dedenya sakit, jadi kan campur aduk lah ya. Tapi suami, keluarga, alhamdulillahnya doain, support gitu kan. Jadi kalau misalkan sayanya kuat, dedenya juga kuat. Kalau sayanya sedih, nanti dedenya juga sedih. Jadi waktu itu tuh saya berusaha untuk nguatin gitu kan, jangan sampai saya sedih. Dan yang bikin saya sedih lagi itu ASI-nya itu belum keluar, jadi belum bisa ngasih ASI buat dede gitu, dan terpaksa harus susu formula dulu gitu. Jadi ketika udah 3 hari saya udah boleh pulang, dan dedeknya itu belum bisa pulang bareng, itu juga yang bikin saya sedih gitu kan. Gak tega ninggalin dede di sana gitu. Ya bukannya lebay, bukannya apa-apa gitu kan, tapi ya gak tega aja. Walaupun kata keluarga udah serahin sama petugas di sana, mereka itu lebih ngerti, lebih paham dari kita emang nggak ngerti, kita emang nggak ada alatnya kalau misalkan dia dibawa ke rumah gitu kan. Tapi iya, saya juga kayak kalau mikir, kalau misalkan dibawa ke rumah takut kenapa-napa gitu kan. Jadi satu sisi saya nguatin diri saya, satu sisi saya kasih ya, pokoknya gimana sih rasanya gitu kan, kayak baru lahir harus dipisahin gitu kan, pasti sedih kan. Belum juga meluk, belum juga ya lihat juga belum juga lihat gitu. Dan alhamdulillahnya pas saya mau pulang pertama itu ya diizinin pulang. Biasanya kan kalau ini lihatnya dari HP sampai walaupun deket video call gitu kan. Kalau misalkan suami saya ke ruangan bayi video call gitu, terus video foto ya kayak gitulah, nyuri gitu. Soalnya kan saya kasihan gitu sama istri. Kalau saya kan ada waktu jam besok, saya cepet ke ruangan bayi, lihat, terus nanya sama suster ada perkembangan seperti apa. Takutnya gitu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi alhamdulillah respon anak kita itu cepat. Biasanya itu kalau gejala kayak gitu tuh lama ya, lama, kemungkinan 10 ya, 10 hari maksimal itu harus dirawat. Tapi Dede Embun tuh termasuk bayi yang cepet perkembangannya tuh. Alhamdulillah. Iya, pas saya mau pulang, saya diizinin untuk lihat Dede dulu. Dan ya gimana sih, baru pertama kali lihat Dede gitu kan. Ya Allah, Masya Allah, lucu banget gitu kan. Kayak lihat wajah sendiri, mirip banget gitu kan. Lagi tidur, saya doain kan, kayak Dede sehat, Dede kuat, pokoknya Dede harus kuat gitu kan. Saya tuh udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya cuma bisa doain buat anak saya, supaya anak saya juga bisa cepet pulang gitu. Terus saya pulang,
dan pas di rumah pun udah kayak tidur gak enak, ingat terus gitu kan. Di sana kayak mikirnya tuh di sana sendirian gitu, kasihan gitu kan. Di sini kayak saya tidur enak, gimana dede di sana sendirian. Dua, cerita tentang operasi Kelahiran. sesar, iya. Itu yang pertama itu operasi sesar ya. Terus yang kedua kelahiran anak kita. Nanti video ini bakal berlanjut buat teman-teman yang sudah subscribe. Terus jangan lupa share video-video keluarga kita official ke media sosial kalian. Jangan lupa share juga pengalaman-pengalaman Di kalian di kolom komentar. Mudahan pengalaman kita itu bisa memotivasi kalian untuk kalian yang lahirannya sesar ataupun yang sedang normal berjuang, ataupun yang sedang berjuang. Nanti kita bakalan bikin kayak kok bisa hamil, punya penyakit kista, kok bisa hamil, headnya gak lancar. Nah kita bakalan share itu semua nanti. Pokoknya untuk kalian buat supaya nggak ketinggalan konten-konten kita, jadi tolong di subscribe ya teman-teman. Nah nanti kita part 3-nya itu kita akan ceritain gimana sih dede diizinin pulang dan gimana sih antusiasnya keluarga kita yang cuma liatnya di handphone, mereka antusiasnya gimana pas lihat dede langsung gitu kan, termasuk saya. Nah buat kalian semua terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.